Dah. Nah teman-teman, kita sudah bersama dengan Sekretaris Desa Kemplong nih teman-teman. Ada Mbak Eka Istitia. Halo Mbak Eka. Halo Mbak. Wah. Siapa namanya Mbak Isti Karimah. Mbak Isti Karimah. Saya. Mbak Isti. Siapa saja Mbak Isti? Mbak Is ya. Sama-sama Is kita ya. Nah teman-teman, ini pasti penasaran kan kenapa ini sekdesnya muda banget. Kemarin kita sudah pernah sempat wawancara dengan salah satu sekdes termuda di Pemalang, tapi umurnya 27, Mbak. Nah, Mbak Eka ini umurnya Sekarang 25. 25. Tapi jadi sekdes itu di usia 23. 23 loh teman-teman, jadi sekdes. Luar biasa sekali ya. Apalagi belum menikah ya, Mbak ya. Masih sangat muda ini, sudah mau berperan di desa jadi sekdes lagi. Nah, kesempatan nih aku pingin ngulik nih mengenai profil dari Mbak Eka. Sebelum jadi sekdes itu dulu ngapain aja Mbak? Punya kesibukan apa nih? Jadi saya ini kan lulusan dari kampus Politeknik Negeri Semarang. Sebenarnya backgroundnya di akunting. Oh, di akunting. Kemudian dulu sempat kerja jadi akunting juga udah pernah. Di Semarang Mbak dulu? Di Pekalongan. Oh, di Pekalongan langsung. Terus habis itu saya lama jadi wartawan di Radar Pekalongan ya. Itu kayak banting setir banget ya. Jadi dari background akunting ke pers karena sebenarnya saya ada minat juga lah di menulis, ketemu orang banyak gitu kan, wartawan gitu kan. Jadi saya ambil akhirnya alhamdulillah kurang lebih 2,5 tahun kayaknya saya jadi wartawan di Radar Pekalongan. Dan alhamdulillah nggak nyangka dan nggak pernah kepikiran sama sekali sih buat daftar pun. Ini pas hampir hari-hari terakhir pendaftaran itu saya agak mendapat paksaan dari orang tua sebenarnya awalnya. Iya. Udah pelango daftar aja. Jadi ya karena mungkin orang tua beralasan kerja dekat. Terus kalau dari bapak itu selalu kalau mau mengabdi yang paling mudah kerja dengan tujuan mengabdi, intinya paling kenal lah, ya udah coba di desa gitu. Wah, berarti berdasarkan awalnya permintaan dari orang tua ya, jadi sekdes gitu kan. Tapi kayaknya sekarang rasanya nyaman sekali nih Mbak. Ya, alhamdulillah sih didukung teman-teman yang support. Saya senang sekali, perangkat-perangkat itu solid. Bahkan ada admin sekarang, jadi timnya itu yang bikin Kemplong jadi kayak gini. Wah. Karena kita punya tim yang solid ya, bareng-bareng ya. Apa karena timnya anak-anak muda semua? Jadi rasanya enak gitu ya? Iya, salah satunya kayak gitu. Wah, luar biasa sih. Tadi kan Mbak sudah nyebut ada admin ya berarti ya. Saya juga pengen tanya nih Mbak, karena kan saya lihat sosial media di Desa Kemplong ini aktif sekali Mbak. Ada Instagramnya juga, terus ada Facebooknya juga aktif ya Mbak ya. Artinya gimana nih, bisa diceritakan sedikit nih terkait di belakang layar media Desa Kemplong itu bagaimana sih? Mungkin bisa diceritakan prosesnya. Oh iya, jadi awal mulanya kita memang dari kabupaten ke Pekalongan itu kan di perbubnya memang tertuang bahwa salah satu untuk mendukung keterbukaan media, sistem informasi desa, itu desa boleh mengadakan atau mengangkat admin desa. Jadi itu di luar perangkat ya, di luar perangkat desa. Dan alhamdulillah kita ketemu admin yang dia lulusan bahasa Indonesia juga. Jadi kerja sama saya, sama tim perangkat di desa itu jadi lebih mudah karena di situ kan bisa nulis cerita panjang mungkin ya. Wah, iya. Jadi kalau dijelaskan kegiatan di desa ini, misalkan posyandu kegiatan kelas hamil, kelas balita, bisa dideskripsikan dengan detail gamblang, ya kayak gitu. Wah, dan mantap sih. Saya selalu dari pengangkatan admin itu memang saya dulu punya keinginan bahwa buat menjual lah, kata-kata bahasanya kayak menjual atau mempromosikan Kemplong. Kalau zaman sekarang lewat apa kalau nggak lewat media sosial? Betul sekali sih. Lewat situ alhamdulillah karena profil adminnya juga muda, dia melek teknologi, di Instagram, Twitter, Facebook, bahkan di YouTube kita mulai. Itu kalau ada kegiatan apapun
pasti di-share, pasti di-upload. Jadi masyarakat juga tahu apa yang dikerjakan oleh desa. Kita terbuka di anggaran, maksudnya ya semua yang sudah kita anggarkan, kita laksanakan terbuka kepada masyarakat. Wah, tentunya itu juga jadi apa ya? Jadi rasa bahagia untuk masyarakat, Mbak. Karena mungkin juga gini ya, kalau masyarakat itu suka kalau misalkan desa itu terbuka gitu kan. Kita jadi tahu nih, benar seperti yang Mbak Eka sampaikan gitu. Jadi masyarakat tuh tahu apa yang dikerjakan oleh teman-teman Pemdes ya kan. Ya, luar biasa sih, karena basicnya wartawan juga berpengaruh mungkin ya Mbak ya. Oh iya, biasanya sering mablis orang. Iya. Sekarang publish kegiatan sendiri. Mungkin sih, mungkin. Iya. Nah ini juga mungkin jadi bisa jadi inspirasi untuk teman-teman ya yang ada di Pemdes maupun masyarakat gitu ya, supaya bisa lebih terbuka ya Mbak ya. Iya. Dan sebenarnya susah nggak sih Mbak untuk membuka kegiatan desa di media sosial gitu, karena mungkin juga bisa nih kasih tips dan trik ke teman-teman yang lain yang pingin gimana ya ini caranya nih supaya desa saya tuh bisa terbuka informasinya gitu. Yang pertama sih dari keinginan ya, keinginan. Alhamdulillah dari Pak Kades juga orang yang terbuka, nggak neko-neko. Saya kerjasama dengan Pak Kades, dengan teman-teman perangkat, kita berusaha apa adanya. Intinya dengan kegiatan yang kita rencanakan, dengan anggaran sekian, kita berusaha semaksimal mungkin bekerja sesuai tupoksi kita, sesuai dengan tugas, nggak punya tujuan macam-macam kecuali untuk membangun desa. Nah lewat situ kita, apalagi yang kita takutkan untuk di-share gitu loh. Oh iya betul. Dari situ aja. Jadi dari keinginannya ya teman-teman ya, ketika keinginannya sudah untuk membantu untuk membantu masyarakat gitu kan, untuk menginformasikan gitu kan secara aktual, terpercaya. Itu pasti nanti bisa jadi semangat dan akhirnya ada halangan apapun bisa bisa diatasi. Cuman ya Mbak gini, kadang memang nggak selamanya apa yang kita share, apa yang kita bagikan itu disukai. Ya namanya di desa pasti ada pro dan kontra, seperti itu pasti otomatis ada lah ya. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan atau bisa disukai banyak orang. Ya kita terima masukan dari situ juga, dari sosial media pun kita terima kritik saran. Bahkan kemarin waktu mau menjelang Musrenbang Des, kita menjaring aspirasi masyarakat. Selain kita menjaring lewat RT RW, lewat media sosial pun masyarakat bisa usul kegiatan apa yang diinginkan masyarakat. Kan kadang susah kalau lewat RT dulu, RT yang ke desa. Ya, terlalu lama ya Mbak ya. Prosesnya lama, akhirnya kita silahkan bisa inbox ke FB desa atau bisa DM, bisa lewat WA gitu. Jadi masyarakat lebih dekat gitu loh. Iya betul, wah menyenangkan sekali itu kalau bisa. Ini nih ya, aku ingin usul ini ke desa, bisa lewat sosial media aja ya. Nah itu menyenangkan sekali loh teman-teman kalau misalkan setiap desa bisa seperti itu gitu kan. Artinya karena apa, feedback dari masyarakat bisa secara langsung ya Mbak didengarkan oleh masyarakat, didengarkan oleh Pemdes gitu kan. Nah ini juga yang menarik tadi, tetap menerima kritik dan saran ya Mbak ya. Mungkin juga karena gini Mbak, kadang yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mencintai sesuatu, misal juga mencintai Desa Kemplong ini juga kan bukan berarti selalu memuji ya Mbak. Salah satunya juga memberikan kritik saran juga bisa ya, itu salah satu bentuk dari cinta. Oke, nah menyangkut lagi nih Mbak, karena sekdesnya adalah perempuan, saya ingin tanya nih Mbak, gimana sih Mbak peran perempuan untuk pembangunan desa nih, terutama mungkin bisa diceritakan di Desa Kemplong nih. Pembangunan atau untuk maksudnya ya pemberdayaan ya, pembangunan ya kegiatan di desa. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya ya walaupun memang ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, ada sih kendala yang saya alami ya selama jadi sekdes ini. Contohnya kalau laki-laki kadang kalau bapak Pak Care gitu kan bisa cangkruan bahasanya ya. Iya. Lah itu mungkin yang kendala. Kalau perempuan kayaknya rimbrung sana kayak gitu kan kurang. Iya, betul gitu ya, Mbak. Nah, lewat situ kalau misalkan di situ nggak bisa ya saya lewat media sosial itu sebisa mungkin, maksudnya. Betul. Jadi kita tetap membaur dengan masyarakat dengan
cara yang kita bisa. Wah betul nih. Jadi caranya nggak harus selalu sama ya Mbak ya. Kita bisa pakai dengan cara-cara yang kreatif nih. Dalam artian tadi cangkruannya kalau misalnya bapak-bapak yang jadi cari itu kan biasanya duduk bareng gitu kan, ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah ini cangkruannya anak muda, sekdes muda itu lewat sosial media ya Mbak ya. Wah luar biasa. Ini ide kreatif dari Bu Sekdes nih. Nah mungkin juga bisa ceritakan nih Mbak. Ada apa lagi nih sebagai upaya pembangunan atau peran perempuan nih di desa? Apa ya? Selain kegiatan penguatan kegiatan fisik ya, kalau fisik itu kan udah banyak dana desa pasti digelontorkan ke kegiatan fisik. Tapi kita juga banyak kegiatan pemberdayaan. Nah di pemberdayaan itu kita fokuskan juga, kita kan berusaha mengubah mindset masyarakat. Ya. Di situ kegiatan-kegiatan yang tidak hanya, maksudnya kalau dana desa ke fisik kan udah ya kelihatan jadi jalan, jadi drainase kayak gitu. Kalau ke pemberdayaan ya kita berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dulu. Itu betul intinya. Sekali sih. Jadi kita berusaha apa ya, membuat kegiatan-kegiatan yang khususnya di kegiatan pemberdayaan yang bisa melibatkan masyarakat, bisa meningkatkan kualitas masyarakat. Contohnya misalkan kemarin pengadaan pengelolaan bank sampah tanaman toga, jadi masyarakat ibu-ibu terutama di PKK, terus pengelolaan sampah itu kan kita mempekerjakan orang. Di situ juga maksudnya kegiatan-kegiatan seperti itu diperbanyak. Wah keren sih, karena menurut saya juga paling penting adalah pemberdayaan SDM-nya Mbak nih, penguatan dari SDM-nya. Ketika SDM-nya bagus, nanti hal-hal fisik lainnya itu sangat bisa mengikuti. Ini keren sekali sih, apalagi tadi ada pemberdayaan dari ibu-ibu PKK ya, ibu-ibu PKK melalui tadi ada tanaman apa Mbak, toga. Itu tanaman obat-obatan ya Mbak ya. Tanaman obat-obatan, luar biasa. Berarti ibu-ibu PKK dilatih untuk itu ya, membuat bikin kompos juga, bikin kompos, bank sampah. Ini luar biasa kreatif loh teman-teman. Artinya kan karena menangkap isu yang sekarang juga berkembang ya Mbak. Artinya isu lingkungan tetap terwadahi, ibu-ibu juga jadi punya skill, dan juga itu bisa jadi potensi nilai ekonomi untuk desa Kemplong itu sendiri. Wah luar biasa. Semoga nanti juga bisa lebih besar lagi ya gerakan-gerakan ini. Nah itu salah satunya teman-teman. Jadi Bu Sekdes sudah membuktikan bahwa peran perempuan di desa itu sangat-sangat penting ya, juga luar biasa gitu. Jadi kesetaraan antara peran baik perempuan maupun laki-laki harus kita lakukan secara bersama-sama ya Mbak. Karena baik perempuan maupun laki-laki kita sama-sama harus punya semangat bareng-bareng ya untuk membangun desa gitu. Nah, ini menyambut Hari Sumpah Pemuda nih, Bu Sekdes. Karena Bu Sekdes juga dari pemuda, saya ingin minta kesan dan pesan untuk teman-teman pemuda, khususnya untuk desa Kemplong ini. Dan secara umumnya untuk seluruh pemuda yang ada di desa yang ada di seluruh Indonesia. Silakan. Untuk desa ya? Iya, pemuda desa. Silakan. Pesan saya sih, saatnya pemuda itu bergerak. Saatnya pemuda bergerak. Kalau dulu mindsetnya perangkat di desa, yang tugas-tugas di desa, urusan desa itu pasti bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang udah sepuh. Sekarang itu udah beda. Jadi dari semangat yang muda-muda itu ayolah ditingkatkan, kita kasih apa yang kita bisa. Misalkan kita punya ide, pemikiran, itu kita curahkan, kita berikan apa yang kita bisa. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Nggak, sekarang saatnya kita bergabung lah. Yang tua, yang muda, kita bareng-bareng supaya terbangun lagi lah. Terbangun desa yang lebih baik. Amin, amin, amin ya. Itu keren sekali ya teman-teman. Jadi ajakan dari Bu Sekdes menyambut Hari Sumpah Pemuda ini, ayo teman-teman yang pemuda dimanapun berada, ayo berani berperan di desanya masing-masing. Karena sekarang sudah zamannya ini ya Mbak ya, sudah perangkat desa zaman now gitu ya. Jadi isinya teman-teman muda gitu kan. Zaman now itu kan teman-teman muda. Jadi dan kreativitas untuk berperan di desa itu macam-macam ya Mbak ya. Nggak harus selalu fisik hadir dan lain sebagainya. Tapi kita juga mencurahkan pemikiran kita bisa lah untuk membangun desa. Jadi ditunggu teman-teman supaya bisa berperan di desanya masing-masing dengan cara kreativitasnya masing-masing.
Nah, mungkin itu saja kita ngobrol sama Bu Sekdesnya. Terima kasih Bu Sekdes ya. Sama-sama Mbak Isti Iya.